Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Oke, untuk sesi pertama silakan Kang Junaidi untuk menyampaikan informasi biografi Kang Junaidi, kapan dilahirkan, nama orang tua, dan karir seperti sekarang ini disampaikan kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Rosadi. Ya. Saya lahir di Garut, Pak Haji. Ya. Asli orang Garut saya. Ya. Tanggal 20 Juli tahun 1984. Berarti masih muda ya? Ya, alhamdulillah. Nama orang tua saya Ibu Marsih, asli orang Tanjung Jaya, orang Kersamana. Bapak juga, kalau bapak namanya Rosadi, seperti nama saya juga Rosadi. Yeah. Asli Kersamana juga, cuma desanya dari desa sebelah di Girijaya tepatnya. Di Girijaya. Terus untuk riwayat pendidikan, saya MI di sini di MI Galmasi, masih daerah sini. Untuk SMP saya di MTSN Kersamanah kalau dulu. Kalau sekarang udah berubah Pak Haji jadi MTSN 5 Garut sekarang gitu. Untuk SMA kebetulan takdir saya yang harus merantau. Saya SMA melanjutkan di SMK Penerbangan di Juanda itu, di Juanda Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Terus untuk kuliah saya juga di sana di Seti Mahardika Surabaya. Surabaya, luar biasa. Itulah mungkin biografi sepintas Pak Junaidi. Pak Junaidi tinggal di Surabaya. Kok sekarang mau nyalek di Garut, udah punya usaha. Apa yang menjadi dasar Pak Junaidi untuk maju menjadi anggota DPR? Mungkin gini Pak Haji, karena ini timbul dari rasa cinta saya terhadap lingkungan ini, terhadap Garut. Karena dulu saya waktu kecil emang dibesarkan di sini, di lingkungan ini. Sedangkan posisi saya pada waktu muda itu orangnya itu maksudnya bukan orang rumahan Pak Haji. Saya udah terbiasa untuk renang di kali, saya udah terbiasa Pak Haji. Untuk lari-lari saya sering dari Tumalambung sampai ke Cibatu. Musim kalau dulu Sabtu Minggu lari. Untuk sekedar renang saya ke situ Cibuyut jalan kaki Pak Haji. Ngabuburit itu udah jalan kaki biasa ke stasiun Bandrek. Jadi mungkin karena ada hubungan emosional seperti itu, jadi rasa cinta itu gak pernah luntur. Walaupun saya merantau ke Jawa Timur, tapi rasa cinta ke Garut itu tetap ada, tetap besar. Jadi tujuannya nyalek itu untuk apa? Untuk mengembangkan daerah ya, kampung sendiri ya? Betul, tujuan saya nyalek itu ingin mengembangkan Garut, untuk memajukan Kabupaten Garut. Istilahnya hati saya itu terundang untuk membantu memajukan Garut gitu Pak Haji. Garut umumnya kemudian Dapil 2 pada khususnya ya Dapil 2 sebagai dapil saya sekarang. Oke, kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Kupas Tuntas bersama calon bintang Kang Junaidi Rosadi. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan acara Kupas Tuntas bersama calon bintang yaitu Pak Junaidi, caleg DPRD Kabupaten Garut dari Partai Umat Pak ya? Ya, Dapil 2. Dapil 2. Kalau berbicara tentang tugas dan fungsi dewan, salah satunya ada legislasi, ada budgeting, ada controlling. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Junaidi jika ada takdir Allah menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut? Tentunya apabila Allah mentakdirkan saya masuk ke Parlemen Garut, saya akan menjalankan komitmen saya, akan menjalankan tugas dan wewenang saya itu dengan baik. Seperti kan tugas anggota dewan yang seperti Bapak sampaikan tadi, membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan tentang peraturan daerah dan APBD yang diajukan oleh Bupati. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap peraturan dan APBD yang telah disetujui. Jadi saya akan ini Pak Haji, apabila saya disetujui tentu kan kita punya kebijakan istilahnya. Jadi yang kebijakan yang saya ambil insya Allah akan saya usahakan untuk semata-mata untuk kepentingan
warga masyarakat Garut, tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, juga tidak mengganggu terhadap lingkungan sekitar. Itu pokoknya seperti itu. Tentang legislasi, Garut terkenal dengan daerah religius. Nah, kira-kira apa perda yang perlu dibuat di DPRD Kabupaten Garut nanti? Untuk masalah perda untuk Garut kan kebetulan religi emang betul. Tentunya harus ada lebih ada perhatian terhadap pesantren-pesantren, sekolah diniyah dan yang lainnya. Karena saya was-was sekali Pak Haji. Sekarang kan di Garut masalah LGBT itu sangat merebak. Tentunya dengan kita pemangku kebijakan, kita bisa sedikitnya membantu agar kita itu sebagai seorang muslim itu melaksanakan dengan sepenuh hati ya, dengan peraturan yang kita buat gitu. Lebih ketat. Umpamanya ada perusahaan menginginkan membangun di suatu tempat. Ya kita kan bisa mengizinkan, tapi dengan syarat-syarat tentu. Tolong untuk karyawan yang masuk itu lebih diperhatikan. Karena sekarang udah musim LGBT. Takutnya itu kan menular Pak Haji, menular sekali itu. Termasuk salah satunya di Garut Utara ini sedang dibangun pabrik di Congkang. Bagaimana Pak Junaidi menyikapi itu? Ya, di selain tadi tentang peraturan yang diperketat, juga kita yaitu lebih memperhatikan masjid-masjid untuk dimakmurkan. Insya Allah supaya orang itu lebih tertarik dengan masjid. Insya Allah kalau religinya kuat, untuk masuk ke sana itu kemungkinannya kecil gitu. Jadi kita itu harus memikirkan bagaimana masjid-masjid itu agar makmur. Pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan agama keislaman itu maju gitu Pak Haji. Masih tentang tugas dan fungsi dewan, tentang budgeting. Biasanya anggota DPR itu pada maju menjadi anggota DPR atau DPRD provinsi kabupaten itu karena ada hak budgeting, istilah keren nama aya uang aspirasi. Nah, ketika ada uang aspirasi, apa yang akan Pak Junaidi lakukan? Tentunya saya tidak akan mengkhianati. Saya di Dapil 2 kan kebetulan. Tentunya uang aspirasi itu akan saya gunakan sepenuhnya untuk kepentingan kepentingan masyarakat, untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi yang masuk dari masyarakat. Makanya ada uang aspirasi seperti itu. Nah, mungkin itu yang akan saya lakukan. Tentang controlling bagaimana menyikapi kebijakan bupati, misalkan kepala dinas? Ya justru dari itu banyak yang bilang politik itu kotor Pak Haji. Bolehlah saya itu melawan arus lah. Saya tidak akan mengikuti arus kalau untuk yang kotor, tapi kan tidak semua. Saya itu berusaha melawan arus untuk hal yang seperti itu. Jadi untuk kelemahan kita kan gitu. Budgetin udah bagus, ini untuk ini. Cuma kita kan lemah dari controlling. Pengawasan ya. Dari pengawasan itu lemah. Kadang yang udah kita anggarkan untuk ini sekian, kadang-kadang tidak tercapai seperti itu. Kadang cuma 50%-nya. Ya, jadi saya kalau udah di dewan tentu saya akan vokal. Saya masuk dari Partai Islam. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Itu udah tidak adil. Jadi saya akan berusaha bahwa untuk budgetin yang udah dianggarkan itu emang benar-benar harus sampai ke yang dituju gitu. Ya, itulah komitmen Kang Junaidi. Ketika ada dana aspirasi akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Kita doakan mudah-mudahan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan beliau pun ada takdir untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut. Oke, pemirsa juga kita lanjutkan acara Kupas Tuntas bersama calon bintang Kang Junaidi dari Partai Umat Dapil 2 nomor urut 4. Oke, untuk season berikutnya Pak Dedi maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut, tapi menggunakan kendaraan partai baru, yaitu Partai Umat. Apa yang menjadi alasan memilih Partai Umat daripada partai yang lainnya? Silakan sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Alasan saya memilih Partai Umat karena ada kesamaan visi kalau menurut saya itu. Maksudnya apa? Maksudnya kan dari slogannya lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Itu sesuai dengan hati saya. Soalnya seperti itu. Terus mungkin dari tokohnya juga itu berpengaruh. Dari sosok Pak Amin itu berpengaruh juga. Itu yang melatar belakangi kenapa saya memilih Partai Umat. Mungkin juga karena ada kesempatannya juga di situ. Itu beberapa aspek sebenarnya, beberapa faktor.
Cuma yang paling utama itu ada kesamaan visi dan misi dengan saya itu ingin menciptakan masyarakat yang baldatun toyibatun warubun kopur sesuai dengan Pataimat Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu tidak rahmat untuk cuma umat Islam, tapi untuk semua umat manusia dan juga alam semesta. Oke. Untuk sesi terakhir, Pak Junaidi silakan sampaikan harapan bagaimana untuk sukses pemilu tanggal 14 Februari nanti. Saya berharap pemilu itu berjalan dengan lancar, Pak Haji. Amin. Berjalan dengan aman, jurdil. Apabila saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian percaya sama saya untuk menjadi wakil Anda di Parlemen Garut untuk Dapil 2, silahkan Anda pilih Partai Umat. Ada nomor 4 Junaidi Rosadi dari Dapil 2. Insya Allah saya akan bukan berjanji, tapi saya itu dari awal itu berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita agak bisa muluk-muluk janji, Pak Haji. Kalau saya janji jadi nanti saya kan bukan presiden, saya bukan calon kepala daerah, saya cuma sebagai anggota legislasi atau legislator sebagai utusan dari masyarakat, perwakilan dari masyarakat. Jadi saya nggak muluk-muluk, cuma saya berkomitmen untuk segala yang saya kerjakan itu sesuai dengan aturan dan dengan tujuan memajukan seluruh masyarakat Garut, khususnya Dapil 2 sebagai tempat saya maju di Dapil 2. Oke, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa kita ngobrol singkat bersama Pak Junaidi. Mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas untuk menentukan pilihan, jangan sampai 1 detik rugi untuk 5 tahun yang akan datang. Pilihlah calon anggota DPRD Kabupaten Garut ataupun DPRD provinsi ataupun DPR RI juga presiden. Pilih sesuai hati nurani, sesuai komitmen yang bisa memperjuangkan rakyat itu sendiri. Ada sedikit tambahan, Pak Haji. Ya, untuk itu pribadi, untuk kalau tadi kan untuk itu saya pribadi, untuk bagaimana kalau saya itu udah berniat, saya ingin membantu masyarakat. Kemungkinan kalau saya insya Allah ditakdirkan jadi, saya sering menemui di sini tuh Pak Haji, daerah ini tuh orang sakit, tidak mempunyai kendaraan, tidak mempunyai sulit untuk menuju rumah sakit itu karena kekurangan operasionalnya. Insya Allah saya akan menyediakan mobil gratis untuk masyarakat yang sakit ingin dirawat ke rumah sakit atau ke puskesmas. Itu yang pertama. Nah, itu mungkin ambil dari uang pribadi saya karena itu kan anggarannya nggak ada dari sana. Itu program pribadi saya. Yang kedua, saya itu kan sebagai pedagang merasakan bagaimana susahnya. Saya udah berniat ingin membantu teman-teman saya sebagai pedagang juga membuat koperasi pribadi yang tanpa bunga. Insya Allah itu udah saya bahas ke kolega-kolega saya. Kalau saya jadi, insya Allah saya akan membuat itu. Saya membuat koperasi tanpa bunga. Itu dari uang pribadi, Pak Haji. Soalnya itu kan di luar tugas saya sebagai anggota dewan gitu. Alhamdulillah cukup bagus komitmennya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menentukan secara cerdas. Terima kasih. Kita ketemu kembali di acara Kutang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.